Bapak ya, Bapak Sofirin, Budian, dan Pak Ibu semuanya yang telah memberikan kesempatan ya kepada jurusan Statistika UIN Yogyakarta untuk ya, berkolaborasi untuk saling kenal mengenal ya, bersilaturahim dengan Pak Ibu di SMA Negeri Wangon Banyumas ya, walaupun pelaksanaannya ya secara online itu melalui Zoom. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar semuanya dan pertemuan ini membawa hikmah ya bagi kita semuanya. Yang jelas bahwa dengan bertemu kan kita bisa bersilaturahim, bisa saling kenal mengenal ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini ya nanti membawa manfaat bagi kita semuanya dan bukan hanya ini, barangkali ke depannya mungkin bisa kita kerjasamakan hal-hal yang lain lagi untuk tentunya kerjasama itu adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, untuk keuntungan kedua belah pihak, walaupun keuntungan itu jangan diartikan sebagai material ya, keuntungan itu banyak macamnya ya. Ya, marilah kita bisa memanfaatkan satu pihak untuk kepentingan pihak lain dan sebaliknya sehingga kedua belah pihak itu bisa menikmati semuanya, bisa maju bersama-sama. Itu adalah harapan kita semuanya. Ngapain nggih? Baik, mungkin untuk kegiatan ini karena mungkin waktunya terbatas, mungkin bisa kita langsung saja ya, karena ini ada bagian terakhir yaitu bagian subtes logika angka dan logika aritmetika. Ya. Mungkin saya bisa share screen atau Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih. Baik ya, jadi di pagi hari ini kita akan ya bersama-sama ya, mungkin belajar tentang masalah tadi tes bakat skolastik pada bagian akhir ya, itu biasanya terkait dengan angka-angka ya, atau hitung-hitungan ya. Kelihatannya kalau kita mungkin belum terbiasa itu begitu melihat angka itu pusing ya. Padahal sebetulnya ya di tes itu sebetulnya kalau kita nanti sudah belajar kiat-kiatnya ya, itu tidak demikian ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengenal bagaimana ya cara menghadapi tes khususnya adalah ujian angkatan ini, kita bisa lebih tenang dalam belajar ya, dalam menjawab, karena itu ada hal yang sangat penting ya, dalam mengikuti tes ini. Nah, mungkin sekilas ya tentang tes bakat skolastik itu saya nggak tahu, kemarin mungkin juga sudah dibahas ya, bahwa yang sekarang ya mungkin Pak Ibu guru yang mungkin yang mau mengikuti PK ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, itu biasanya ada tes ya, macamnya nanti banyak. Salah satunya adalah tes bakat skolastik ya. Nah, tes ini sebenarnya hampir sama dengan tes potensi akademik ya, atau tes potensi belajar, atau tadi ya SAT, Scholastic Aptitude Test ya. Karena apa? Tes ini sifatnya adalah universal ya. Kalau Bapak Ibu guru tentu punya bidang-bidang studi masing-masing. Ya. Jadi nanti mungkin ada tes bidang studinya tersendiri. Tapi secara umum ya siapapun itu tentu dibutuhkan ya kemampuan-kemampuan akademis ya, untuk bisa mengembangkan ya, pengetahuannya kalau mau studi lanjut itu seperti apa ya. Nah, untuk itu supaya ukurannya itu tidak jomplang ya, untuk satu program dan yang lain ada tes yang mungkin sifat universal tadi ya, itu mengukur sejauh mana seseorang akan mampu melakukan studi pada jenjang berikutnya ya, atau studi lanjut tadi, misalnya kalau bisa juga tidak studi ya tadi ya, untuk seleksi pegawai itu juga bisa nih. Tapi soal studi itu misalnya mungkin malah dari SMP ke SMA itu sudah ada tes-tes semacam itu ya, SMA ke perguruan tinggi ya. Kemudian nanti kalau sudah kerja mungkin jenjangnya S1 mau S2, atau yang dosen dari S2 mau S3, itu ada tes-tes yang sifatnya hampir sama
dengan tes skolastik tadi ya. Jadi bagaimana kemampuan akademik ya seseorang itu bisa diukur, sehingga nanti kalau mau studi lanjut atau mau jadi pegawai itu kira-kira sejauh mana seorang itu potensinya ya, potensi itu sejauh mana. Itu dan tadi ya kalau lulusan SLTP itu harusnya ya, SLTA, SLTA ke mahasiswa atau seleksi pegawai atau guru ya, guru sekarang kan harus S1 ya. Kalau mau S2 ya mungkin nanti ada tes yang hampir sama isinya. Kalau dari sekolah juga gitu ya, sudah S2 dari lulusan maupun kalau dosen kan sekarang harus S2 ya. Kalau dosen ya dari S2 ke S3. Itu semuanya biasanya ya ada tes yang tadi secara prinsip sebetulnya sama dengan tes skolastik. Ya. Nah, baik ya. Sekarang kalau ini tes CPNS maupun PPPK tadi ya, yang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah atau akan menghadapinya ya. Biasanya tes itu ada beberapa macam ya, kompetensi teknis ya misalnya. Itu ada sesuai dengan mata pelajaran atau bidang studi Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian ada tes bakat skolastik tuh ya. Nah, soal-soalnya sendiri biasanya ya, keseluruhannya nanti sekitar 150-an ya. 150-an ya. Ada skolastik sendiri mungkin karena hitung-hitungan itu perlu waktu ya, mungkin soalnya nggak terlalu banyak ya, 40 misalnya. Ya. Waktunya kira-kira itu. Kemudian bobot-bobotnya pun ada ya. Jadi tentu dua bagian pertama itu menjadi yang sangat penting, sehingga bobotnya itu sekitar 60% ya. Sekitar 60%. Karena itu maka sebetulnya kalau tes kompetensi teknis masing-masing Bapak Ibu di bidang studinya kan mestinya Bapak Ibu sudah menguasai atau paling tidak bisa belajar sendiri ya, sudah kenal semuanya materi-materi apa untuk misalnya matematika itu seperti apa, untuk kimia, untuk fisika, untuk bahasa Indonesia itu saya kira bisa belajar. Tapi tes bakat ini ya, tes skolastik ini itu ya memang disusun ya, disusun sedemikian rupa sehingga tadi ya ini mengukur kemampuan akademik ya, secara umum ya, secara umum. Jadi dalam hal ini ya tentu kita juga harus punya kiat-kiat tersendiri ya, tips-tips apa yang harus kita pelajari. Ya. Tapi materinya ya kemarin materinya ya tes ini menjadi 3 bagian ya. Kita sebut aja yang pertama adalah bagian verbal ya, karena ini mungkin kaitannya dengan bahasa kebanyakan ya. Ada sinonim, antonim, analogi atau wacana. Ini kemampuan bahasa, karena bahasa menjadi bagian dari komunikasi kan, alat komunikasi. Yang pertama adalah bahasa, artinya kemampuan verbal ini mestinya dimiliki oleh semua, ya, semua tidak pandang bidang studinya apa, ya, kemampuan untuk berbahasa. Kemudian tes kuantitatif ya, tes kuantitatif itu ya sebetulnya tes berikutnya itu kan memang terkait dengan angka ya, tapi bentuknya seperti apa? Ya angka itu dalam bentuk deret ya, deret itu bisa deret angka umum ya, umum itu mungkin aturannya itu ya kita kenali aja aturannya dari soalnya, tidak punya aturan khusus ya, tapi dari pola biasanya. Kemudian ya, aljabar, aritmetik, geometri. Dari aritmetik geometri kan ada rumusnya, mungkin kemarin sudah dibahas. Jadi deret itu yang ada rumusnya ya, tapi banyak juga yang deret itu tidak harus angka nanti ya. Bisa saja deretnya ada deret huruf ya, atau yang lainnya. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah subtes penalaran ya. Penalaran yaitu memang logika ya, logika tadi ya bisa logika angka, bisa logika aritmetik, logika cerita, ya. Bisa juga nanti terkait dengan gambar-gambar ya, logika diagram ya, diagram itu bisa jadi spasial ya, gambar-gambar ya, kalau diputar-putar seperti apa,
atau analitis ya. Jadi penggunaan analisis ya, menggunakan penalaran, menggunakan logika itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini dari judulnya kan seperti penalarannya ya yang penting ya. Jadi bagaimana mengenali soal-soal secara cepat ya, itu yang nanti akan kita coba telaah ya, supaya bisa melakukan atau mengerjakan tes itu dengan sebaik-baiknya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi pada dasarnya sebetulnya ya materi tes bakat sulas itu adalah terkait dengan verbal, terkait dengan angka dan logika. Logika. Logika itu campur-campur ya, pasti logika bisa angka, bisa cerita, bisa logika gambar dan sebagainya tadi. Ya, itu pokoknya. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, kalau mau kita lihat secara apa sub lagi ya, tes verbal ya, itu tadi ya ada sinonim itu persamaan kata ya. Jadi biasanya adalah sinonim dari suatu kata itu apa, pilihannya macam-macam. Kemudian antonim ya, antonim lawan kata. Kemudian padanan ya, padanan padanan hubungan kata, atau ya tadi wacana bisa juga ya, pengelompokan kata ya. Padanan itu biasanya adalah pasangan-pasangan ya. Kalau ini contoh-contohnya pasangannya ini dengan ini dengan ini, nanti soalnya contohnya apa yang paling pas, paling sesuai. Ya. Itu. Baik. Kemudian kalau numerik ya, tadi angka numerik itu ya. Kemudian di situ misalnya aritmetik, hitung-hitungan, kemudian seri ya, deret atau seri ya. Ya. Itu bisa angka, bisa huruf, bisa kemudian logika angka tadi. Kemudian di logika sendiri ya, ada logika umum, analisis dan seterusnya ya. Kemudian ada tes yang bentuknya spasial ya, dalam gambar ya, gambar kalau diputar-putar atau bayangannya mana dan seterusnya. Baik, nah sini kita nanti akan belajar tentang tes angka ini ya. Ya, tes angka itu ada hitungan atau aritmetik ya, ada baris atau deret ya. Barisan, kalau barisan kan apa namanya, apa A1, A2, A3 dan seterusnya. Kalau deret kan tambah. Tambahnya bisa angka, bisa huruf ya. Kemudian logika ya, logika angkanya. Nih, jadi ini nanti yang akan kita pelajari ya. Akan kita pelajari. Sebelum belajar mungkin nanti kita sedikit ya, akan ada tes, pretest. Jadi mungkin bisa lewat dulu ya, anunya ya. Bu Tita, mohon sudah bisa belum ngecek untuk men-share Google Form ya. Bapak Ibu bisa melihat pada chat itu, di situ ada pretest Google-nya. Google Form-nya bisa diakses di chat. Jadi monggo, ini waktunya hanya 5 menit karena hanya 5 menit iya. Jadi langsung dikerjakan. Iya. Monggo silakan. Silakan teman-teman. Atau tambah sedikit boleh. Sudah siap. Monggo. Bisa di lewat. Belum ya, Bu? Bu ditahan. Di chat, di chat ya. Chat Zoom, Mbak. Chat Zoom. Oh, Zoom. Di chat Zoom ya, monggo. Ya, baik. Di chat Zoom, monggo. Link Google Form-nya bisa kemudian melakukan pretest itu secara singkat. Baik, saya segera sambil
Baik, mungkin Bapak Ibu bisa ngerjakan bukan 5 menit ya, bisa sampai 10 menit. Monggo.
Mungkin ada yang sudah selesai. Ya. Monggo Bu Tita bisa dijelaskan yang pretest tadi kalau ada tambahan informasi. Yang pretest yang baru kumpul baru 1 orang, Pak. Ya. Iya. Nanti kita mulai lagi 3 menit lagi ya. 10.30 kita lanjutkan ya. Jadi mohon segera diselesaikan pretestnya. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon segera disubmit aja, tidak harus selesai ya. Tidak harus selesai. Teman-teman, semangat. Karena itu hanya untuk ajang, untuk nanti dari sebelum belajar bersama sampai setelah belajar bersama, mungkin perkembangannya gimana. Baik, ya. Kita lanjutkan. Sekarang mungkin tadi sudah punya sedikit pengalaman. Itu loh kira-kira bentuk tes dalam tes bakat skolastik itu. Mungkin ada yang pertama kali melihat soalnya, ya. Mungkin ada juga yang sudah pernah lihat soal semacam itu. Ada yang melihat dengan begitu melihat langsung mungkin ada bingung gimana ya cara mengerjakannya dan seterusnya. Nah, karena itu maka kita akan lihat sekarang ya, apapun itu ya, kalau Bapak Ibu entah itu mempelajari sesuatu yang baru ya, menghadapi tes dan seterusnya, salah satu kunci yang selalu disarankan adalah banyak latihan, ya kan? Banyak berlatih itu menjadi kunci utama ya. Entah itu kalau Bapak Ibu menyarankan kepada siswa kan juga gitu kan, siswa kalau ini loh latihan soalnya ini. Kenapa? Karena dengan banyak berlatih kita paling tidak segera mengenali pola-pola ya, pola-pola soal itu nanti pasti kita kenali ya. Oh, ada pola soal seperti ya deret ya, ada pola soal menghitung ya. Tapi pola soal menghitung pun sebetulnya ya nanti kalau kita lihat ya tidak betul-betul kita harus ngitung ya, ngitung pas angkanya misalnya, tidak ya.
Tapi nanti ada pola-pola seperti apa ya. Jadi ini kunci pertama tentu ya. Kalau Pak Ibu ngadai latihan adalah berlatih. Ya. Kemudian apapun itu ya, kalau kita menghadapi masalah ya, itu kita harus dilatih untuk berpikir secara terstruktur, secara sistematis ya. Ya, artinya apa namanya, arah berpikirnya itu paling tidak kita punya ya. Langkah-langkahnya seperti apa tuh? Ya, kita harus menyusun langkahnya. Itu yang pertama ya, sistematis ya. Urut-urutannya kira-kira mana ya. Sama tahu kalau kita misalnya ingin menulis karya ilmiah ya, membuat proposal kan, di proposal itu kan ada langkah-langkah nanti ya. Langkah-langkahnya ya dari mulai rumusan masalah ya, kalau masalah sudah dirumuskan ya, nanti bagaimana langkah pemecahannya, apa yang harus kita pelajari dulu, apa yang harus kita lakukan dulu ya. Tapi di sisi lain ya, tentu kita harus berpikir dengan cepat ya. Latihan berpikir cepat itu tentunya seorang dengan orang yang lain itu pasti beda-beda ya. Ada yang cek gitu ya mikirnya, tapi ada juga yang ya secepat saya misalnya kok ya tetap lambat misalnya. Kemudian juga cermat atau teliti ya, karena melihat soal itu tentu tadi ya perlu ketelitian ya. Perintahnya misalnya seperti apa harus dibaca ya. Ya, seperti itu tadi di soal pertama tadi kan misalnya bagian pertama kan ada sinonim, bagian kedua ada antonim, jangan kebalik ya. Perintahnya minta sinonim, jawabnya antonim, atau mintanya antonim dicari sinonimnya ya, itu kurang cermat ya. Itu Nah, semua itu bisa kita lakukan kalau kita konsentrasi ya. Kuncinya ini ya, konsentrasi itu ya apa betul-betul kita pusatkan perhatian kita pada soal itu. Kita nggak mikir-mikir yang lainnya. Tentu bagaimana upaya kita berkonsentrasi banyak hal ya. Misalnya kalau mau ujian ya tentu malamnya jangan terlalu banyak bergadangnya ya. Ujiannya jam 9 ya jangan mepet-mepet sampainya jam 9 atau malah lewat ya. Itu akan mengganggu konsentrasi. Apa alat-alat yang diperlukan sudah disiapkan misalnya, tentu itu juga ya yang diharapkan supaya kita bisa fokus tadi ya, tidak berpikir kemana-mana, pikiran-pikiran yang lainnya tentang di rumah ya, tentang dengan suami, dengan istri, dengan anak ya, sementara dilepaskan dulu ya, kita betul-betul harus mikir ke soalnya. Konsentrasi tadi ya. Nah, yang penting lagi ya, namanya tes-tes seperti ini, itu biasanya soalnya banyak ya, waktunya pendek ya. Itu. Jadi betul-betul manajemen waktu itu harus kita tahu ya. Misalnya soal secara keseluruhan mungkin perlu waktu setengah jam misalnya, tapi soalnya berapa? 150 misalnya. Oh, berarti satu soal ya kurang lebih 1 menit. Tidak boleh melewati 1 menit. Nah, kenapa seringkali kita lewat dari waktu yang harusnya? Nah, karena kita penasaran ya. Karena sebetulnya soalnya itu memang kalau waktunya cukup ya, itu nggak masalah ya. Kita ngerjakan soal itu. Yang jadi masalah di sini adalah adanya keterbatasan waktu ya. Jadi memanage waktu ya, kita nggak boleh penasaran dengan satu soal ya. Makanya kemudian kalau memang waktunya sudah melewati dengan apa yang kita harapkan ya, ini ya yang terakhir ya yang kita lakukan smart guessing ya. Guess itu apa? Ngira-ngira kan. Mengira-ngira tapi dengan smart, apa smart? Cerdas ya. Mengira-ngira dan cerdas maksudnya apa? Pilihannya kan biasanya banyak ya. Mungkin sekitar 5 ya. Ya. Smart guessing itu bisa kita lakukan misalnya ya, yang pertama dengan melakukan eliminasi ya, jawaban yang tidak mungkin ya, jawaban yang tidak mungkin kita lihat dulu, itu biasanya mudah kita lihat ya. Oh, kalau misalnya ada perkalian ya, perkalian misalnya yang belakangnya aja ya, misalnya yang belakangnya angkanya 2, yang satu belakangnya angkanya 7 ya. Kalau dikalikan pasti nanti belakangnya angkanya 4 misalnya.
Atau lihat yang depannya misalnya ya. Yang depannya berapa ya. Kita lihat, maka nanti hasilnya kira-kira yang mana. Yang di luar itu mestinya kita eliminasi tadi sehingga pilihannya menjadi berkurang ya. Kalau tadi 5 mungkin tinggal 2 nanti ya. Kalau milih 2 yang benar, kalau nggak A misalnya pasti C kan. Kalau kita melakukan kira-kira saja, kemungkinan benernya kan menjadi 50% kan. Beda dengan kalau kita tadi ngawur tetapi kita nggak tahu jawaban antara A, B, C, D, E itu mana yang tidak mungkin. Jadi kemungkinannya hanya 20% atau 1/5-nya kan. Nah itu yang menjadi kunci umum ya. Ini kunci umum atau tips umum dalam mengerjakan soal-soal TBS tadi ya. Nah, mungkin ada tambahan nanti kita bisa diskusikan ya. Tapi ini antara beberapa yang mungkin menjadi kunci dalam menghadapi tes ini. Ya. Baik, ini mungkin satu contoh ya, atau kiat khusus dulu ya. Artinya gini, kalau kita mau tes kan pasti kita belajar ya. Kita belajar apa toh yang kita pelajari ya, kalau tes scholastic itu khususnya kaitannya dengan logika angka tadi ya. Angka ya, ingat ya, angka. Nah, beberapa soal ya yang terkait dengan angka itu adalah kaitannya antara pecahan, desimal dan persen ya. Banyak nanti ya. Jadi kita mencoba kalau bisa menghafal ya angka-angka pecahan, angka-angka desimal, dan angka-angka persen yang khusus ya. Angka-angka persen yang khusus. Misalnya apa? Angka pecahan sepertiga ya. Kalau dijadikan desimal gimana ya? Oh, ekornya ya 3 terus kan. 1/8 0,125 ya. 1/11 0,0909 dan seterusnya. 1/6 kalau 2/3 berapa? 0,66667 misalnya. 1/9 0,11. Nah, ini sering kali ya. Nanti yang lainnya kita bisa lihat ya. Ya. Ini coba dihafal atau dibiasakan ya. Oh, kalau melihat angka karena ini biasanya ada konversi tadi, pecahan ke desimal, desimal ke persen. Dalam hitung-hitungan biasanya campuran ya, ada yang pecahan, ada yang desimal, ada yang persen misalnya. Ya. Kemudian angka kelipatan tertentu ya. Ya, kelipatan 3 cirinya apa tuh? Kelipatan 3 bilangan yang jumlah angkanya habis dibagi 3 ya. Monggo. Kalau yang di matematik mungkin sudah biasa ya, tapi kalau yang di jurusan lain barangkali gimana toh ciri kelipatan 3? Kelipatan 4 ya. Kalau 3 tadi kan jumlah angka ya. Jadi misalnya ada 912 habis dibagi 3 enggak misalnya. Jumlahnya berapa? 9 tambah 1 tambah 2. Ya. Oh, berarti 12 habis dibagi 3 berarti bisa. Ya. Bagaimana dengan kelipatan 4? Kalau tadi keseluruhan angka ya, angkanya dijumlahkan, maka kalau kelipatan 4 hanya 2 angka terakhir. Kenapa? Kalau 2 angka terakhir kan berarti kan angka itu kan yang angka pertama, kalau 3 angka ya, angka pertama ratusan, kedua puluhan, dan ketiga itu satuan ya. Kalau ratusan kan pasti habis dibagi 4, sehingga tinggal melihat puluhan dan satuannya ya. Dua angka, misalnya tadi 912, oh berarti 2 angka terakhirnya 12 habis dibagi 4 ya, misalnya. Kelipatan 5 itu mudah ya, lihat angka terakhirnya 0 apa 5, mudah ya. Kelipatan 6 apa? Kalau kelipatan 0 yang pertama cirinya adalah genap ya, cirinya genap. Kemudian juga sama, kalau tadi kelipatan 3 hanya jumlah angka habis dibagi 3, maka di sini syaratnya 2. Yang pertama genap, yang kedua adalah jumlah angka habis dibagi 3 misalnya. Nah, ini monggo ada pelajari ya. Yang lain-lainnya kelipatan 8, kelipatan 12 ya. 12 itu apa? Kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kelipatan 3 ini misalnya, dan seterusnya ya. Ini nanti kalau bisa dihafal ya. Ya. Bilangan prima ya. Ini sering kali ya. Kalau Bapak Ibu yang dari IPA ya mungkin sudah, artinya bilangan prima itu apa saja sudah ya. Nah, kalau mau bisa menghafal ya, paling tidak adalah yang di bawah 100 itu suatu bilangan itu prima atau bukan ya.
Ini adalah angkanya ya. 2, 3, 5, 7, 11 misalnya. Yo, yang nggak ada di sini misalnya berapa? 21. Oh, nggak ada 21. Berarti bukan prima. Kenapa? Karena habis dibagi 3 atau 7 ya. Ya. Ada lagi berapa? 49. Kok 49 nggak ada di sini? Oh, berarti 49 bulan prima. Habis dibagi berapa kalau 49? Ya. Misalnya seperti itu ya. Baik. Tuh, jadi bilangan prima khususnya adalah yang di bawah 100. Kemudian yang penting lagi, ini adalah operasi aljabar. Aljabar itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Itu yang utama ya. Mungkin nanti ada akar dan seterusnya ya. Tapi yang paling penting ini ya. Artinya ada kesetaraan antara penjumlahan dan pengurangan. Mana yang duluan itulah yang dilakukan. Perkalian dengan pembagian yang duluan itu dilakukan. Ya. Nah sekarang kalau penambahan dengan penjumlahan, penambahan dengan perkalian tentu yang perkalian didulukan ya. Atau penambahan dengan pengurangan yang pembagian ya, maka pembagiannya yang dilakukan ya. Ini ada tipsnya ya. Ya. Kalau yang setara ya, perkalian dan pembagian kan setara, maka yang duluan itu ya dilakukan. Nah, misalnya ini ya, ada 65 kali 75 tambah 75 kali 85 dikurang 85 kali 95. Ya. Bagaimana mengerjakannya? Ya. Tidak usah bingung dulu, kita menggunakan panduan tadi ya, urutan ya. Oh, berarti 65 kali 75 itu dilakukan dulu. Kalau belum biasa ya, biasanya ini dikurung kan, dikurung. Tapi sebenarnya kan kurung itu nggak perlu ya. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan ini ya. Kemudian 75 kali 85 ya, ini dikalikan dulu ya. Kemudian ini kalikan dulu ya. Kemudian mungkin bagaimana cara ngitungnya? Nah, nanti ya, misalnya ini kan ada yang sama, misalnya yang sama dikelompokkan, boleh saja kan, yang sana. Atau mengelompokkan yang ini dengan ini juga boleh ya. Misalnya ini dua ini kan sebetulnya urutannya bisa dibalik kan. Ya, ini 95 kali 85. Ini tandanya min. Ini 75 kali 85 tandanya plus, berarti kan nanti 75 kurang 95 kali 85 misalnya. Itu lebih mudah dihitung ya. Ya. Itu caranya. Nah, kemudian kalau ada tadi ya penjumlahan, perkalian dan seterusnya yang banyak ya, itu biasanya kita hanya melihat tadi, kalau saya tadi katakan smart guessing kan salah satunya ini contohnya ya, nilai pendekatan ya, yang kita lihat hanya nilai dengan melihat ekor bilangannya atau angka terakhir tadi ya, angka terakhirnya dalam perhitungan misalnya perkalian misalnya atau pangkat ya, dan sebagainya. Ini. Jika soal bentuk desimal atau persen, maka untuk memudahkan hilangkan koma ya, dengan cara mengalihkannya ya. Komanya dihilangkan, tapi diingat nanti kembalikan lagi, jangan dihilangkan nggak kembali ya. Ini ya contohnya ya. Barulah kemudian nanti mengeliminasi jawaban tadi ya, smart guess tadi. Ya, ini pecahan-pecahan yang tadi ya, yang lebih lengkap ya. Pecahan desimal persentase ya. Ini seperti ini anunya. Untuk mengingat ya tadi pada akhirnya mungkin ini saya perlu menghafal misalnya ya, karena angka-angkanya sebetulnya ada spesifik di sini ya. Ini ya 1/3, 2/3 ya. 3/4 ya. 3/5 4/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/11 ya. Yang angka yang penting ya, yang lainnya kemudian didasarkan pada ini sebenarnya ya. Persentase itu atau desimal itu biasanya hanya sampai 2 atau 3 ya. 3 angka di belakang koma aja ya. Jadi misalnya ini di sini kan 0,1667. Ini kalau hanya 3 kan berarti 0,167 misalnya 1/6. 1/11 0,0909 seterusnya. Kalau hanya 3 angka berapa? 0,09
1 ya, bukan 9, bukan 0, karena ini kan nanti akan dibulatkan ya ke atas. Ya. Kalau hanya 2 desimal misalnya, ya 0,09 kan. Ya. Kalau 1 desimal 0,1 kan. Ya, gitu. Baik. Ya, itu apa kunci-kuncinya ya. Kemudian persamaannya. Ada persamaan kuadrat ya, persamaan pangkat 3. Yang biasa juga muncul ya dalam soal ya. Ini yang harus diingat ya, misalnya bentuk A tambah B kuadrat itu bentuknya kalau dijabarkan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau tandanya min, maka yang min hanya yang di sini. Ya. Demikian juga untuk pengurangan ya, pengurangan ya. A kuadrat min B kuadrat itu apa? A tambah B kali A min B ya, rumusnya. A min B pangkat 3. Karena kalau plus kan ini ada 1, 3, 3, 1 koefisiennya ya. Ingat ya. 1A pangkat 3, 3A pangkat 2B tambah 3A B pangkat 2 tambah B pangkat 3. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah pangkatnya itu semuanya 3 ya. Kalau A pangkat 3 berarti B-nya pangkat 0. Kalau di sini ada A kuadrat maka B-nya pangkat 1. Kalau di sini hanya A saja maka B-nya pangkat 3. Kalau A-nya enggak ada maka B-nya pangkat 3. Ya. Itu yang positif ya. Kemudian tentunya kalau yang negatif ya, negatif di sini itu akan mengakibatkan 2 tanda negatif, yaitu yang kedua dan yang keempat ya. Yang kedua dan yang keempat. Ya. Tuh, ya. Yang lain lagi apa? Seper ya. Angka seper A plus seper B atau seper A min seper B. Ini adalah rumusnya ya. Kemudian akar ya. Akar itu kan pangkat tengah ya. Biasanya akar itu kalau diakar lagi gimana, atau akar di jumlah dikalikan misalnya ya, atau ini akar pangkat itu nanti y-nya itu sebagai pembagi di sini, atau akar dipangkatkan lagi, pangkat dipangkatkan lagi ya, atau pangkat dikali pangkat ya. Ini ya, A pangkat M di pangkat N itu M-nya menjadi pengalinya, jadi A pangkat M. Kalau A pangkat M kalikan A pangkat N, ini beda ya, maka di sini menjadi di jumlah ya. Ya. Kesamaan ya, A per B sama dengan C per D ya. Nanti akan disilangkan AD sama dengan BC ya. Oke, jadi itu kira-kira kiat-kiat ya yang mungkin nanti kalau bisa dihafal ya, kalau bisa dihafal. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit contoh ya, contoh dari soal ya, bagaimana kalau ada soal seperti ini ya. Ya. Ini tambah, tapi di sini ada yang tidak semuanya pecahan. Gimana menambahkan? Ya, ya. Kiatnya gimana? Ini tentu kalau apa pecahan itu Pak Ibu lihat pembaginya ya, pembaginya harus, kalau pembaginya sama itu bisa dijumlahkan ya pembilangnya. Jadi di ini suku pertama dan kedua itu pembaginya sama kebetulan, berarti ada jumlahkan ya 4 tambah 3. Demikian juga yang ketiga dan keempat ya pembaginya sama ya. Berarti ini adalah 7 ya per 9 misalnya, ini jawabannya ya, pilihan jawabannya misalnya. Ya. Ada pilihan 5 ya. Ini berapa ini? 7 per 5 ya. Ini ada 9 per 8. Kemudian ini 1,5. Gimana? Apakah harus kita pilih semua angka ini? Ya. Kita lihat aja misalnya ini ada tadi berapa? 7 per 5. Wow, kalau 7 per 5 berarti 1 lebih sedikit. Ini 9 ya. 9 per 8 berarti juga 1 lebih sedikit kan? Oh, ini ada 1,5 ya. Berarti semuanya itu ada 3 yang 1 lebih kan? Tapi nggak sampai 2 ya kan? 3 sampai 2 ya. Berarti kalau dijumlahkan kan ini sama dengan 3 kan? 1 lebih 1 lebih 1. Nah, 3 tapi lebih ya. 3 lebih sedikit. Nah, kalau kita lihat jawaban dari sini ya 3 lebih itu hanya ada 2 pilihan ya.
karena yang lainnya banyak ya. Artinya kalau tadi ya kita ngelihat jawaban ini, kita nggak akan menjawab B, nggak akan menjawab C, nggak akan menjawab D kan, karena angkanya hanya 3 lebih. Paling tidak kita adalah punya pilihan antara A dan E ya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana? Apakah E ya? Itu ada dua hal nanti. Kalau memang Bapak Ibu sudah sampai di situ kemudian belum bisa memutuskan, itulah gunanya smart case. Bapak Ibu boleh memilih antara A dan E ya. Tetapi ya, bagaimana kalau kita bisa menentukan? Nah, kalau melihat tentunya tadi ya, yang pertama tadi adalah 7/5 itu kalau di, karena angkanya ini kan pecahan sama ini pecahan campuran ya, lebih baik didesimalkan karena jawabannya desimal kan. Jadi 7/5 ada 1,4 ya. Ini 9/8 1,125. Ini 1,5 ya, 1,5. Nah, kalau punya waktu ya memang tadi ya dihitung ya tadi ya 1,4 1,1 sekian 1,5 ya, berarti ini kan sudah 4 lebih sedikit ya, lebih sedikitnya adalah desimalnya 0, berarti jawabannya adalah A ya. Itu jadi ada dua tadi, paling tidak Bapak Ibu tidak akan milih B, C, D, E itu ya kalau smart case, sehingga hanya A atau E, B, C, D, berarti hanya A atau E, itu ya. Baik, berikutnya ya, ini ada angka lagi ya, persen, min persen, kemudian dikali ya. Jawabannya mana ya? A, B, apa C, apa D, apa E? Apa yang harus Bapak Ibu cermati di sini? Yang pertama tentunya adalah tanda ya, tanda dalam hitungan itu ada pengurangan, ada perkalian. Nah, ingat kan? Urutannya ada perkalian dulu. Berarti yang Bapak hitung, Ibu hitung pertama adalah 18% ya, kali 0,22. Ya. 18% apa? 18/100. 0,22 Nah, seperti tadi, persennya dihilangkan atau persentasenya dihilangkan. 18 kali 22 ya, tapi ingat nanti adalah dibagi ya dengan 100 kali 100, 10.000 ya. Ya. 18 kali 22. Itu kira-kira berapa nilainya? Nah, kita akan lihat ya. Tuh, ya. 18 kali 22 itu kan Bapak Ibu bisa ngitung mungkin dengan sedikit retoretan ya. Ya. Ini adalah 396 ya. 396 tapi nanti akan dibagi dengan 10.000 ya. Maka menjadi 0,0396 ya. Nah, sekarang sini 37% ya. 37 ya. Supaya sama di pembaginya tadi ya. Ini adalah 3700 ya per 10.000. Ini juga per 10.000 ya. Berarti akan tinggal 3304 ya per 10.000. Berarti komanya akan ada di sini ya, 0,3304 ya. Itu ya. Jadi itu bisa kita kerjakan kalau ya. Kalau kita lihat tadi ya, yang pertama cermat ya, urutannya ya, kemudian tahu bagaimana mengkonversi ya, mengkonversi ke yang persen-persennya dihilangkan dulu ya, kemudian baru dihitung ya. Bilangan pangkat atau akar ini juga usahakan ya bisa diingat ya, dihafal. Terusnya ada 2 berpangkat ya, 2 pangkat 4 itu berapa, 2 pangkat berapa sampai dengan mungkin 2 pangkat 10 misalnya. Ya. 4, 8, 16, 32, 6, 4, 1, 2, 8, 25, 6, 512, 1024 ya. Oke. Nah, kemudian akar pangkat ya, akar pangkat 2, akar pangkat 3. Ya. Atau akar dari akar ya. Ya. Atau tadi ya, pangkatnya yang dipangkatkan sama ya. Itu dikalikan atau dibagi.
Ya, yang lainnya di sini penerapan tadi ya, perkalian pangkat 2 ya, pangkat 2 atau pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini kalau Bapak Ibu ingat ya, soal seperti ini kan nilai dari ini ya. A min 3A kuadrat ini apa ini? Kalau Bapak Ibu ingat ini adalah A min B berpangkat 3 gitu. A min B berpangkat 3 kan ini sebetulnya. Jadi kalau nilai ini mana pilihannya ya? A min B berpangkat 3 ya, ini kan bentuknya tadi A min B berpangkat 3. Ya tinggal ini aja. A-nya 5, B-nya 2. 5 kurangi 2, 3 pangkat 3 ya. Ada berapa? 27 ya. Ya itu. Ya. Kita bisa ngitung ya. Baik. Deret ya, deret pangkat ya. Deret pangkat ini gimana? Ini juga ada rumusnya ya. Ya. I ya, ini namanya sigma I pangkat N ya. I pangkat 2 dalam hal ini ya. Ya, ini berapa ini? Mungkin Bapak Ibu yang di matematika bisa dengan mudah mengerjakan ini ya. Tapi karena itu maka kita harus ingat ya. 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 Ini ada cara ya. Cara misalnya di sini adalah kalau dikuadratkan semua boleh ya. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sampai dengan tambah 81 ya. Boleh ya. Kemudian Bapak Ibu bisa jumlahkan misalnya kalau 1 dengan 49 kan nanti utuh kan angkanya. Angkanya utuh. Misalnya 4 ya dengan 36 ya. Kemudian 25 ya. 25-nya sendiri mungkin ya. Kemudian 9-nya dengan 81 misalnya, 16-nya atau ini bisa saja ya. Angkanya utuh-utuh ya. Menjadi 285 ya. Ya. Tapi ini sebetulnya adalah sigma I kuadrat kalau Bapak Ibu punya bilangan seperti ini ya. Ini sebetulnya nanti akan menjadi N kali N plus N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 ya. Kalau nanti kita punya rumusnya, itu sebetulnya ada rumusnya. Ya. Baik ya, mungkin yang bagian kedua ya, tes logika angka. Ya. Penalaran logis dengan melihat angka-angka ya. Ini logikanya seperti apa? Ya misalnya ada soal ini ya. Jika sembarang bilangan X ya sama dengan 3P kuadrat plus 5 dan Z-nya ada 2P kuadrat plus 4, maka ya, kesimpulannya mana? Ya. Logikanya gimana ini? Ya. Antara X dan Z. Ya. Ini 3P kuadrat plus 5, ini 2P kuadrat plus 4. Ya. Bisa nggak kita simpulkan, misalnya, oh X-nya lebih besar dari Z? Bisa nggak kita simpulkan? Ya. Di sini kan sembarang bilangan, ya. Artinya P-nya bisa sembarangan. Ya kalau P-nya itu lebih dari 1, pasti yang pertama itu lebih besar. Karena ini kan 5 lebih besar 4, 3P kuadrat lebih besar dari 2P kuadrat. Ya. Oh, kalau P-nya negatif pun, ya ini 3P kuadrat, ini 2P kuadrat. Ya. Berarti kan ini juga. Ya. Jadi kalau demikian secara logika 5 lebih dari 4, 2P kuadrat, 3P kuadrat lebih dari P kuadrat. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa simpulkan jawaban yang pertama ya. Bahwa X itu selalu lebih besar dari. Kenapa? Tadi ya. Ini lebih besar dari ini lebih besar dari itu. Ya. Jadi nggak usah ngitung dan seterusnya ya. Tapi membandingkan suku-sukunya ya. Membandingkan suku-sukunya. Oke ya, nggak cepat lagi karena saya hanya kebagian 1 jam ini ya. Sudah jam 11 ini sudah. Logika angka nanti hampir sama seperti itu ya, penalaran yang logis ya, melihat angka ya. Misalnya P positif, Q negatif ya. Ya, maka di sini gimana dengan X dan Z ini ya. Ini sama dengan ini. P
P kuadrat plus Q kuadrat dan Y sama dengan ini, Q kuadrat. Maka ya, gimana dengan ini? Ya. Kalau X sama dengan ini, sebetulnya ini tadi kan yang kita ingat P plus Q kuadrat apa? P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ ya. Plus 2PQ. Ya. Jadi di sini ada beda 2PQ ya. Z adalah X plus 2PQ. Gitu. Ya. Y adalah X plus 2PQ. Nah, sekarang P dan Q-nya kan nggak disebutkan di sini. Oh, P-nya positif, Q-nya negatif ya. Berarti apa? 2PQ berarti negatif kan? Ya, X tambah negatif ya. Berarti Y-nya akan kurang dari X atau X lebih dari Z ya. Ya, X ya. Oh ya. Z adalah X plus 2PQ kan. Ya. Z adalah X plus 2PQ. Kalau P-nya positif, Q-nya negatif kan, 2PQ-nya negatif ya. Jadi Y dikurangi ya. Sorry. Berarti X kurang dari Z ya. X kurang dari Z. Oke. Dalam cerita bisa aja ya, ada cerita ya. Cerita persen-persen ya biasanya di sini atau apa namanya? Dalam cerita di sini ada membeli ya, punya uang untuk membeli beberapa macam barang ya. Kemudian ngitungnya gimana ya? Di sini ya. Arman membeli solar untuk mobilnya harga sekian untuk 40 liter, tapi saat ini ia harus membayar sekian ya. Oh, berarti kaitannya dengan kenaikannya kan. Untuk jumlah yang sama maka berapa persen kenaikan harga solar? Berarti hanya persentase kenaikan. Ini kalau persentase kenaikan apa? Oh, berarti ini naiknya berapa? 30 untuk 40 liter ya. 30 per 40 liter ya. Ya, berarti 3 per berapa? Naiknya berapa ini? 40 liter naiknya di sini 30.000 kan? Nah, kenaikannya berapa? Mana yang pilihannya? Entah 40 liter atau berapa kan sebetulnya tidak masalah kan itu. Hanya 30 per 36 intinya kan gitu kan. 30 per 36 kan. Kalau dibagi A5 berarti berapa? 5 per 6. Ya, 5 per 6 itu berapa? Dalam persen. Kan tinggal gitu kan. Ya. 1/6 tadi berapa? 0,16 sekian ya. Kali 5 ya. Nah, jadi pilihannya ada itu tadi ya. Enggak ada ini kemana? Terima kasih. Kebersamaan selama ini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Apunten sekali Bapak juga mungkin belum bisa gabung sampai sekarang. Ya, terima kasih.